Bakal kembali bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Link atau Linknet Tbk. Nah, yang kita lihat ini ada presiden direkturnya yaitu Kanishika Gayam Wikrama, lalu direkturnya ada Yosafat Parhasa Hutagalung. Nah, rumah kantor mereka itu ada di Jakarta, yang tepat di Centenia atau lantai 26, unit D, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Jadi saham Link ini kalau kita lihat ya, dia bergerak di bidang kayak jaringan internet dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu gimana dengan kinerjanya. Nah, ini kinerjanya untuk laporan keuangan kali ini nilai itu dia nilai jutaan, tapi bentuk itu dia rupiah. Jadi nanti dikali saja dan 1 juta rupiah. Custom banknya kita lihat. Nah, dia agak sedikit meningkat di mana dari 236 miliaran, sekarang dia 436 miliaran. Yang paling banyak itu yang piutang usaha pihak berelasi. Ini agak cukup susah ini ya. Kecuali kalau dia nanti kalau bisa bayar ya oke. Cuma kalau gak bisa bayar ya sama aja ya. Ini 4 tahun instalasi pun agak sedikit berkurang kayaknya. Untuk asetnya tadi dia meningkat ya. Saya masih meningkat. Kita dulu dengan hutangnya itu gimana. Total hutang jangka pendek dari 3,2 triliunan sekarang menjadi 4 triliunan. Nah, berarti dia meningkat sekitar 800 miliaran untuk yang hutang jangka pendek. Ini liabilitas. Nah, ini liabilitas totalnya itu meningkat sekitar 600 miliaran ya kurang lebih ya. Dan ini sebenarnya cukup banyak sih total hutangnya meningkat. Dan total ekuitasnya meningkat kurang lebih hampir sama. Berarti sama-sama aja. Gak gitu banyak beda jauh. Beban pendapatan kita lihat dulu. Ini operasi yang dilanjutkan, ini pendapatannya ini bahkan dia berkurang. Dia pendapatannya berkurang dari 2,55 triliunan sekarang menjadi 2,52 triliunan. Ketika pendapatan berkurang, beban jaringan malah meningkat. Beban jaringan ini itu semua rata-rata meningkat. Kemudian yang beban keuangan pun ikut meningkat ya. Karena tadi kita lihat hutangnya itu semakin banyak. Dan jadinya itu mereka malah tambah rugi. Rugi tahun berjalan yang kali ini sekitar 1,7 triliunan. Nah, tetapi ada laba tahun berjalan menjadi 1,1 triliunan. Sebenarnya ibaratnya intinya kayak gini, dia masih lebih banyak rugi daripada tahun lalu. Kerugiannya itu bertambah ya untuk yang tahun ini. Nah, itulah yang harus kita cermati. Intinya mengapa kerugiannya itu bisa bertambah. Ini presentase kepemilikan kayak gak ada berubah nih. Oh, ini ada yang berubah. PT Ascentek Fiber Indonesia. Dia di bidang telekomunikasi juga ya. Nah, ini dikatakan entitas sana belum beroperasi. Nah, ini bahkan jumlah asetnya hanya sekitar 125 juta. Ini masih terlalu kecil sih, berarti sama aja. Dia bukannya kayak expansion atau gimana, itu masih kecil sih nilainya. Ini kita lihat ada komisarisnya, manajemennya. Nah, ini kayaknya yang direkturnya ini ada sedikit presiden ini agak sedikit berubah ya. Dia manajemen yang direkturnya ini ada sedikit perubahan. Nah, presidennya ini ada berubah. Dan memang perusahaan itu entah karena tahun ini rata-rata semua pada turun atau gimana, tapi rata-rata kalau kami lihat ya, pendapatan tahunan dari tiap perusahaan di tahun ini semua rata-rata agak sedikit menurun. Nah, tapi kalian nggak tahu bagaimana dengan perusahaan yang menurut kami wonderful company seperti HRTA dan ADES ya. Mungkin saja mereka terus meningkat atau gimana, tapi nanti kita lihat. Ini kasnya kita lihat, kasnya yang Bank Permata mereka simpan paling banyak
147 miliaran dan totalnya 400 miliaran. Yang pihak berasi baik juga ya. Ini saya yang masalah ini menurut kami. Ini mengapa piutang usaha pihak berasi ini agak cukup banyak. Cash flow-nya kan jadi agak macet gitu ya. Tapi gak bisa dibilang juga mereka kayak gitu ya, mau gimana lagi kan. Nah ini pihak berasi 635 miliaran. Padahal kemarin cuma sekitar 9 miliaran. Yang lewat jatuh tempo. Nah ini bahkan kita lihat yang lewat jatuh tempo yang lebih dari 90 hari ada sekitar 756 miliaran. Dan inilah yang menjadi pertanyaan, apakah yang pihak berasi itu masuk ke yang lebih dari 90 hari atau yang lancar? Nah itulah mengapa salah satu alasan kami kurang suka kalau ada yang namanya pendapatan dari pihak berasi, piutang pihak berasi. Nah itu takutnya nanti mereka kalau piutang pihak berasinya itu gak bayar-bayar karena alasan kan orang-orang sendiri, jadi pakai dulu uangnya untuk pabrik lain yang menguntungkan atau gimana. Nah ataupun pendapatan nanti bisa dikurangi pendapatannya, kasih dulu pendapatan ke pabrik lain. Nah intinya kayak gitu ya. Makanya mengapa kami kurang suka kalau yang dari pihak berasi. Kalau perusahaan dia rata-rata mayoritas dari pihak ketiga. Nah itu menurut kami lebih bagus ya. Tapi itu tergantung penilaian masing-masing. Utang usaha kita lihat, utang usaha dia meningkat pihak ketiga, pihak berasi masih sedikit. Utang lain-lain. Nah untuk lainnya yang pihak berasi mencapai 583 miliar, tapi sama aja sih. Kalau ditambah-tambah itu masih tetap kayaknya piutangnya lebih banyak. Seharusnya ya. Ini pinjamannya kita di sini. Jadi banyak jadi ribet ya. Kalau dia pihak berasi ada piutang lalu ada utang lagi. Nah jadi mau hitung 2 kali. Kok gak mau ibaratnya gak ada hutang. Nah berarti kan sama-sama gak ada hutang, jadi lebih gampang hitungnya. Tapi memang kami akui ya, ini bebannya ini dia cukup banyak meningkat. Tetapi pendapatannya malah menurun. Modal sahamnya ini Axiata kemarin yang sekarang ada sekitar 78,47%, 20%-an. Lalu ada Axiata Investment 78,47. Nah berarti dia bahkan udah menurun kepemilikannya. Nah dia masyarakat yang bertambah, dia berkurang kepemilikannya. Itu memang kalau dilihat dari harga sahamnya itu masih kalau kita lihat dari nominalnya itu masih tergolong tinggi 2000-an gitu ya. Ini pendapatannya, ini kita lihat pendapatan dari ini aja saham. Ada korporasi internet broadband 800 miliaran, dia menurun. TV kabel dia meningkat, lain-lain dia meningkat. Nah residensial, nah ini yang masyarakat yang residensial malah menurun dari 1,5 menjadi beberapa miliaran saja. Jadi dia ada pembagian 2 kelompok ya, untuk pendapatan, ada yang untuk perusahaan, ada yang untuk masyarakat ya. Tapi seharusnya ya menurut kami ini operasi yang dianjurkan pihak berasi sekitar 600 miliaran. Ini beban jaringan kita lihat dulu. Ada yang namanya biaya reseller. Biaya reseller ini untuk apa? Bahkan 100 miliaran kita lihat, 160 miliaran. Mengapa ada yang namanya biaya reseller? Kami merasa apakah perlu? Kami baru pertama kali menemukan ada yang namanya biaya reseller ya di sebuah lapangan keuangan perusahaan terbuka. Menurut kami kalau kita bisa penjualan langsung, mengapa kita perlu melakukan reseller? Kalau ujungnya pendapatannya pun gak gitu tinggi. Seharusnya mencari cara gimana, apakah dalam promosi membangun sebuah brand awareness atau gimana. Tapi ini malah pakai reseller ya. Bahkan ini tinggi kali 160 miliaran itu sebenarnya untuk apa itu? Nah tadi itu tergantung manajemen sendiri, gak ada yang tahu. Mungkin mereka melihat bahwa ini adalah salah satu cara terbaik, gak tahu juga ya. Itu tergantung manajemennya aja ya. Kalau kita tugasnya kan melihat laporan keuangan dan kita berinvestasi kalau kita lihat perusahaan yang bagus. Kalau kita lihat perusahaan yang gak bagus ya kita gak berinvestasi.
Intinya kayak gitu aja ya. Maka itu saya lakukan, sekian, terima kasih, saya frustasi.